Cara membaca data di video TikTok mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kita membaca sebuah data pada video TikTok kita, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Nah, data ini sangat menentukan teman-teman jika kita ingin melakukan yang namanya iklan pada video kita teman-teman. Jadi, yang namanya iklan itu kita tidak boleh ngasal-ngasalan. Kita harus baca datanya terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk cara membaca datanya gimana? Nah, teman-teman tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Oke, kita langsung aja nih ke tutorial cara membaca datanya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan ada video yang FYP atau naik secara organik. Setelah itu baru teman-teman iklankan. Nah, cara melihatnya gimana? Teman-teman bisa masuk ke yang namanya di sini populer. Nah, kita di sini lihat video yang paling banyak penonton dan banyak penjualan. Contohnya nih, ini video saya yang 1,4 juta view teman-teman. Kita klik, kita baca dulu datanya sebelum kita iklankan teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke wawasan lainnya. Kita klik dulu wawasan lainnya. Nah, di sini ada datanya teman-teman. Tayangan video, nih waktu tonton rata-rata, terus menonton secara utuh. Nah, ini data ini paling penting banget teman-teman. Karena nih data ini sangat menentukan sekali. Artinya kalau misalkan 2,8% itu udah tinggi banget teman-teman. Minimal data ini itu minimal paling sedikitnya itu 1% teman-teman. 1%. Kalau udah lebih dari 1% ini udah bagus banget teman-teman. Dan kita juga harus lihat nih yang namanya retensinya teman-teman. Nah, di sini retensinya 32%. Tuh, untuk grafiknya ini bagus banget teman-teman. Dia nggak langsung anjlok tuh. Landai begini teman-teman. Karena kalau datanya yang jelek itu akannya seperti ini teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan datanya jelek nih. Datanya jelek kita masuk dulu. Nah, kita lihat datanya yang jelek yang kayak gimana. Contohnya ini. Kita lihat dulu nih. Nih, yang datanya jelek. Kita masuk ke wawasan lainnya. Nah, ini sih lumayan teman-teman. Kalau ini masih di atas 1%. Pokoknya yang di bawah 1%, 0% itu jangan diiklanin teman-teman. Karena itu datanya sangat jelek dan berpengaruh banget pada iklan kita yang ada nanti kita malah boncos. Nah, setelah itu teman-teman pastikan benar-benar videonya emang secara naik secara organik. Nah, selain baca wawasan lainnya, teman-teman juga harus paham audiensnya. Nih, untuk melihat audiensnya, teman-teman bisa masuk di sini. Bisa masuk ke pemirsa. Nah, di sini datanya sudah jelas banget teman-teman tuh. Sudah ada jenis kelaminnya, pria 80%, perempuan 19%, terus rentang usianya juga nih teman-teman. Tuh. Untuk rentang usianya juga ada nih usia dari 18 sampai 24, 25 sampai 34. Nah, ini data yang ini bisa kita jadikan sebuah acuan ketika kita melakukan beriklan teman-teman. Jadi kita nggak boleh yang asal-asalan asal iklan. Karena kalau asal-asalan itu iklan kita akan boncos, hanya buang-buang duit aja teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar pahami data ini. Yang pasti data ini teman-teman. Waktu tonton rata-rata yang paling penting ini menonton video secara utuh dan tingkat retensinya. Nih, kalau misalkan menonton video secara utuh nih lebih dari 1%, semakin tinggi persentasenya ini semakin bagus teman-teman. Dan untuk tingkat retensinya juga sama. Semakin tinggi ini akan semakin bagus teman-teman. Nah, jadi harus benar-benar dipahami data ini dulu sebelum teman-teman mau melakukan beriklan di TikTok agar tidak buang duit cuma-cuma. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba.